Mari bangkit berdiri bersama dan siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Let's go. Kekuatanku hanya dalam Yesus, Yesus perlindunganku. Dia penolong yang setia. Penolong yang setia. Selalu ada bersamaku. Kekuatanku Hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku. penolong yang setia. Bersamaku. Biar jemaat Tuhan saja, mari angkat tanganmu dan katakan bersama, kekuatanku. Sing kekuatanku hanya dalam-Mu. Hanya dalam Siapkan hatimu. Yesus, Kau menara perlindungan, kota benteng yang teguh, penolong yang setia. selalu ada bersamaku. In a bad time or good time, you are good. Pengharapanku Pengharapanku hanya hanya dalam Yesus kemenanganku. Yesus kemenanganku. Namamu berkuasa di hidupku. Orang dunia di luar Kristus, mereka akan berperang untuk menang. Tapi tahukah saudara, kita sudah ada di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Janjinya dia berkata, di hadapan lawan-lawanku dia siapkan makanan, agar setiap musuh kita dapat melihat kita punya Tuhan yang besar. Pagi hari ini, apapun masalahmu, jangan takut, kau punya Tuhan yang besar. Apapun masalahmu, dia jauh lebih besar dari masalahmu. Di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam pribadi yang luar biasa, ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari naikkan pujian ini, katakan kekuatanku. Come on. Hanya Kekuatanku. dalam Singing malam. Come on, Yesus highest. berlindung. Yesus perlindunganku. Penolong yang Penolong yang setia. selalu ada bersamaku. Pengharapan hanya dalam Yesus kemenanganku. Namamu berkuasa di hidupku. One more time, sing this song, come on. kekuatan hanya dalam Yesus perlindunganku. Penolong yang setia selalu ada bersamaku. Pengharapan hanya dalam Yesus kemenanganku. Namamu berkuasa
God. Ya, dialah kekuatan kita ya. Dia satu-satunya jawaban sumber dalam hidup kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai Surabaya. Kepada Ibu Fang Fang Lai dipersilakan, Bu Fang Fang. Ya Pak John, enggak dengar suaranya. Dengar? Sip, dengar. Dengar Pak John. Ya, dengar. Silakan Bu Fang Ya. Fang Lai. Bapa, kami datang di bawah kaki-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa kemenangan, ada kuasa pemulihan, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kedahsyatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih. Engkau bangunkan kami roh jiwa tubuh kami untuk kami datang bersujud menyembah Engkau. Itu suatu kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan, kebaikan-kebaikan yang Kau curahkan, Kau Ya Yesus. dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa kemenangan, ada kuasa Yes, pemulihan, amin. ada Amin. kuasa kebangkitan, ada kuasa kesembuhan ilahi yang Yes, Kau dalam berikan nama dalam Yesus. kehidupan kami. Bersyukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membangunkan roh jiwa tubuh kami, teman-teman CLCC untuk datang bersujud menyembah Engkau. Itu suatu kebaikan-kebaikan yang Kau berikan. Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah, karena kami tahu kuasa darah anak domba Allah yang berkuasa, yang berdaulat, berkarya, bertata, untuk kami datang bersujud di hadapan-Mu. Itu suatu kebaikan-kebaikan Ya yang Kau Yesus. berikan, suatu kemurahan, belas kasihan, Ya pengampunan. Yesus. Kau baik, Kau sangat baik, Kau terbaik, amat terbaik. Kau layak mendapat pujian, hormat, dan kuasa. Kau Bapa, tutup bungkus Amin. kami dengan Bapak Pak John dan Ya istrinya Sinta. Engkau Ya. berkatilah keduanya dan ketiga anaknya. Engkau Ya pulihkan, Kau sembuhkan dengan tali Amin. kasih-Mu, dengan cinta sejati yang Kau berikan, dengan hikmat marifat surgawi, dengan penuh antusias, penuh otoritas, penuh kualitas yang Kau berikan dalam kehidupan kami satu persatu. Kau baik, Kau sangat baik. Terpujilah Ya nama-Mu Yesus. Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan baik kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Ya, Tetap terima semangat kasih Pak ya. John. Amin. Luar biasa. Haleluya. Oke, shalom buat semuanya di Indonesia. Selamat pagi, dan waktu Jerman selamat malam Bu Rosalin, orang tua kita yang sudah hadir ya bersama kita di malam ya waktu Jerman. Pak Dan John, ya Bu Fang Fang Lai, Pak John, bagaimana? Ya. saya izin 4 hari Oh iya, ke terima kasih. Bukit. Ya, izin 4 hari Pak John. Ya, sip. Berjumpa dengan Tuhan ya. Ya, Ya, oke. ya. Terima kasih Bu Fang Fang Lai, infonya Tuhan berkati. Doa kami menyertai ya Ibu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih Pak John. Haleluya. Amin, amin, amin. Namamu berkuasa di hidupku. Oke. Amin ya. Kekuatan kita saat kita lemah, kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Bilang amin. Oke, praise the Lord. Ada yang tahu hari ini kita sudah tiba di serial yang keberapa, Bapak Ibu? Ratus ya Pak John. Ya, 500. Kalau kemarin malam kita sudah di 500, pagi ini 501 Oh, ya. 501 ya. Ya, oke. Ya, saya nggak ikut tadi. Ya. Ya, ada perpisahan dengan saudaranya Pak Martin. Oh, Pak Martin ya. Terakhir mau pulang kembali ke Chile. Haleluya. Ada orang tua kita Pak Bro Riri di Kuala. Senang sekali nanti Pak Bro Riri doa setelah firman Tuhan ya. Iya. Oke, sip. Baik Bapak Ibu, Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu pagi ini, sebuah anugerah 501. Tuhan ya. Kita di anak tangga yang terakhir. Bu Weli punya istilah itu anak tangga yang terakhir ya, saudaraku. Untuk
bulan Agustus ini. Ya, ada yang punya ulang tahun di bulan Agustus ini, akhir bulan ini. Oke, dan nanti besok kita masuk ke anak tangga yang pertama, ya, yaitu di bulan September. Gak terasa Bapak Ibu, waktu berjalan terus, ya. 1 tahun itu gak terasa, saudaraku. Ya, kemarin kita baru adakan Natal, ini nanti adakan Natal lagi, ya. Kita doakan semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan anugerah Tuhan-nya Bapak Ibu. Amin ya. Oke. Nah, saya rindu kita semua buka hati kita ya di pagi hari ini untuk menikmati firman Tuhan yang menjadi makanan bagi roh kita ya dan makanan bagi jiwa kita. Amin. Oke, praise the Lord. Haleluya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akan lihat tema kita di pagi hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam hidup berkenan pada Allah. Amin ya. Mari kita tanya bersama-sama. Ya, kemuliaan Allah dalam hidup berkenan kepada Allah. Kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam hidup orang yang berkenan pada Allah? Ada. Benar. Pasti ada ya. Amin ya, pasti ada. Lalu bagaimana kalau orang itu hidupnya tidak berkenan pada Allah? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Pasti tidak ada. Kita sudah bisa membedakan ya, kita sekarang sudah bisa mengerti. Jadi bagaimana bicara tentang kemuliaan Allah itu luas sekali, dalam sekali ya. Dan hari ini kita bicara tentang kemuliaan Allah dalam hidup yang berkenan kepada Allah. Amin. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini. Terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama, ayat 1. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Halo. Nats Selamat bacaan. malam. Ya, terima kasih. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Amin ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah yang sejati itu apa toh? Ibadah yang sejati itu adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Tubuh dulu dipersembahkan Bapak Ibu ya. Kalau orang sudah bisa mempersembahkan tubuhnya kepada Allah, baru dia bisa mempersembahkan yang lain-lainnya ya. Termasuk dia mempersembahkan keuangannya kepada Allah. Amin. Jadi ini benar-benar demi kemurahan Allah. Apa itu kemurahan Allah? Saudara-saudara sudah mendengar apa yang saya sampaikan ya? Itu salah satu pengertian dari anugerah itu adalah kemurahan Allah ya, atau kasih karunia itu kemurahan Allah, kebaikan hati Tuhan. Amin ya. Tujuan dari nasihat Paulus ini supaya kita semua mempersembahkan tubuh ya sebagai persembahan yang apa saudara? Pertama hidup. Amin. Jangan persembahan yang mati ya. Persembahan yang hidup, persembahan yang hidup, kemudian setelah hidup kudus. Lalu setelah kudus, lalu yang ketiga berkenan kepada Allah. Amin Bapak Ibu ya. Jadi selama kita hidup ini kita terus mempersembahkan hidup kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus berkenan kepada Allah. Amin. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh ya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Oke, kita akan lihat ini ya. Bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup yang berkenan kepada Allah saat mempersembahkan tubuhnya bagi Allah. Jadi kalau orang mempersembahkan tubuhnya bagi Allah itu, Bapak Ibu sekalian ya, itu adalah dia melakukan kehendak Allah dan dia berkenan kepada Allah. Amin. Oke, dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu sekalian, kita bisa mempelajarinya ya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 2 Korintus 5 ayat 7 sampai ayat 9 ya. 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 9. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ya. Menemukan apa, saudaraku? Menemukan ada 3 kebenaran
Tiga kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti. Yang apa saudara? Mengerti. Mengerti dulu. Mengerti apa saudara? Mengerti kemuliaan Allah dalam hidup berkenan kepada Allah. Amin, saudaraku ya. Ini penting, mengerti dulu saudaraku. Tanpa kita mengerti, tidak akan pernah bisa ya. Saudara-saudara, ada banyak sekali umat Tuhan, mereka hidup tapi hidupnya tidak berkenan kepada Allah karena mereka tidak mengerti saudaraku ya. Hari ini Tuhan mau kita menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Allah ya. Itu ibadah kita yang sejati saat kita persembahkan tubuh kita ya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan pada Allah. Oke. Nah, mari kita lihat, kita bertanya sama-sama siapakah dia? Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hidup yang berkenan pada Allah. Mari kita lihat. Yang pertama ini cirinya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa saudara-saudara? Nomor satu ini ya. Yang mengerti dulu saudara-saudara. Mengertinya bagaimana? Mengerti bahwa dia hidupnya bagi Tuhan. Karena apa? Karena percaya, bukan karena melihat ya. Mari kita lihat ayatnya 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saya ulangi sekali lagi, mengerti dia itu hidupnya bagi Tuhan Allah. Karena apa? Karena percaya, bukan karena melihat ya. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 7. Ya. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Karena percaya. Amin. Bapak Ibu ingat ya. Karena percaya. Itu dulu. Engkau hidup ini karena percaya, bukan karena uang. Uang memang kita butuhkan, tapi bukan karena itu. Karena percaya dulu. Saudara, orang boleh punya uang, tapi kalau dia nggak punya iman, maka Bapak Ibu sekalian, ketika dia menghadapi persoalan dalam keuangan, dia bisa bingung gak karu-karuan. Dia bisa menjadi orang yang stres, depresi. Kenapa? Karena hidupnya itu hanya semata-mata karena uang. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita pikirkan dengan baik. Bahwa hidup saudara saya, hidup ini bukan karena uang. Siapa sih nggak butuh uang? Semua kita butuh uang. Semua orang cari uang. Betul ya? Tapi bukan karena itu kita hidup. Kita hidup ini karena percaya Bapak Ibu. Itu dulu. Oke, suatu hari uang bisa berkurang, bahkan bisa menipis, bahkan habis. Tapi selama masih ada percaya, ada iman di hatimu, Tuhan sanggup membukakan keran-keran berkat. Uang itu akan bisa datang dalam kehidupan saudara. Dengan cara yang ajaib, Tuhan bisa menyediakan sejumlah uang bagi segala yang kau butuhkan. Katakan amin. Nah, ini penting. Nah, dari mana engkau bisa percaya itu, dari mana imanmu bisa muncul? Itu ketika engkau melatih telingamu setiap hari mendengar firman Tuhan. Karena apa yang kau dengar itu menentukan kehidupanmu. Menentukan masa depanmu. Engkau bisa kuat, bisa lemah, engkau bisa bahagia, bisa merana, engkau bisa sehat, bisa sakit. Tergantung apa yang engkau dengar. Hari ini percaya bahwa Anda sedang mendengarkan firman Tuhan. Anda sedang mendengarkan suara Tuhan. Suara yang memberi engkau penghiburan di waktu engkau susah dan sedih. Dikala engkau dalam keletih, lesu, beban berat, engkau merasa seolah-olah nggak punya kemampuan. Suara itu sedang memampukan engkau untuk melewati semuanya. Ya, tadi pujian berkata, kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini saudaraku, orang seringkali menjadi lemah itu kenapa? Karena dia tidak melatih telinganya untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita bersyukur kita ada hari ini anugerah Tuhan. Jangan biarkan setan melemahkan imanmu, saudaraku. Jangan biarkan setan membuat engkau tertindas, tertekan. Bangkit sekarang dan berkata, aku adalah pemenang. Dari mana Anda tahu Anda adalah pemenang? Dari engkau mendengar firman Tuhan itu, Bapak Ibu. Orang mendengar firman Tuhan itu dan ketika dia dengar imannya bertumbuh, imannya muncul, maka kalau imannya sudah muncul, sudah timbul, siap-siap. Siap-siap apa, saudaraku? Mujizat mulai terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan, bahkan diberikan kelimpahan. Yang percaya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, saudaraku. Ini penting Bapak Ibu sekalian.
Ya, Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Oh, saudara-saudara, hidup karena percaya, uang ada atau tidak, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberi engkau pertolongan, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup membukakan jalan bagimu, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu mujizat bagimu, bahkan pintu-pintu keuanganmu, pintu-pintu ekonomimu, mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat itu. Asal engkau percaya, ya. Dan ini yang Yesus katakan kepada Marta dalam Yohanes pasal 11 ayat 40. Sekiranya engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, siapa yang melihat kemuliaan Allah? Orang yang percaya. Bapak Ibu, mungkin yang kau lihat hari ini dengan mata jasmani, melihat bahwa keuanganmu sudah menipis, sudah berkurang. Maklum, ini akhir bulan, ya. Tetapi ketika engkau pejamkan matamu di dalam doa, kau melihat dengan mata imanmu, bahwa Tuhan sedang membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupanmu. Salah satu rahasia orang diberkati berkelimpahan ketika dia belajar menabur. Waktu engkau menabur dengan iman. Tuhan, aku percaya apa yang aku tabur ini, aku akan menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang kembali memberi aku hidup yang kekal. Wow, itu dia, ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan apa kata orang. Engkau hidup bukan apa kata manusia. Engkau hidup juga bukan apa kata dokter. Dokter boleh mengatakan apapun. Tapi engkau hidup itu apa kata firman, apa kata Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, hidup karena percaya itu karena engkau setiap hari mendengar firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris, ya, dalam Alkitab bahasa Inggris berkata begini. We walk by faith. Walk, berjalan, ya. So we walk by faith, not by sight. Jadi kami berjalan dengan iman. Waktu dia berjalan, banyak yang dia lihat, banyak yang dia dengar, banyak yang dia pahami. Jadi berjalan, we walk by faith, berjalan dengan iman, not by sight. Not by sight itu tidak yang dia lihat, saudaraku. Nah, terkadang Bapak Ibu yang engkau lihat itu menyedihkan, menyusahkan, membuat hatimu terluka, membuat hatimu kecewa, membuat hatimu putus asa. Tapi ketika engkau pejamkan mata, oh, engkau sedang melihat karya Tuhan yang besar sedang terjadi dalam hidupmu. Katakan amin, ya. Itulah sebabnya ibadah doa mujizat itu penting, Bapak Ibu, supaya melatih mata roh kita, mata iman kita untuk melihat Tuhan sedang bekerja di situ, ya, Bapak Ibu. Waktu engkau melihat dengan mata jasmanimu, engkau masih sakit. Tapi ketika engkau pejamkan matamu, engkau melihat dengan mata imanmu, bahwa engkau sudah disembuhkan. Itu yang Tuhan mau. We walk by faith. Amin, Bapak Ibu, ya. Sampai sini mengerti, ya. Jadi ini mengerti dulu bahwa dia hidupnya bagi Tuhan karena apa? Karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang kau lihat itu saudara-saudaraku, kadang-kadang sementara, ya. Apa yang kau lihat itu kadang-kadang bisa menipu mata saudara, ya. Contoh Lot melihat lembah-lembah Sungai Yordan itu seperti, ya, taman Tuhan. Ternyata dia nggak tahu, dia nggak sadar bahwa itu adalah Sodom dan Gomora dan akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Habis, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu jangan tertipu dengan pandangan mata saudara. Mata kita ini bisa menipu kita. Tapi ketika engkau lihat dengan mata iman, walaupun engkau lihat dengan mata jasmani, mujizat belum terjadi. Tapi dengan mata imanmu engkau berkata, Tuhan, aku percaya mujizat sudah terjadi. Katakan amin, ya. Nah, ucapkan itu, Bapak Ibu. Dengan apa yang kau imani itu pasti jadi. Haleluya. Kun fayakun. Sut langsung jadi, ya. Tuhan kalau sudah bertindak, oh, tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah, setelah dia mengerti, sekarang yang kedua dia memahami. Ya, memahaminya bagaimana? Dia memahami bahwa kehendak Tuhan agar dia hidup dengan hati yang tabah, ya. Hati yang apa? Tabah. Memahami kehendak Tuhan agar apa? Dia hidup dengan hati yang tabah. Ini kehendak Tuhan, saudaraku. Jangan gerundel, jangan gerutu, jangan bersungut-sungut, belum ada pertolongan, belum ada mujizat, belum ada jawaban. Jangan menggerutu, jangan sambat, Bapak Ibu. Tabah saja, tabah hatimu. Ketika kau tabah, baru di situ Tuhan akan berkarya dalam hidupmu, ya. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 8. Ya. 2 Korintus 5 ayat 8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Amin. Amin.
Orang yang tabah itu Tuhan sayang kepada dia, ya. Meskipun dia diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak, saudaraku, tidak sepatutnya, Bapak Ibu, Tuhan itu adil. Contoh di Alkitab itu ada Yusuf, ya, saudaraku. Yusuf kurang apa, Bapak Ibu? Saudara-saudara nyakiti dia, benci dia, musuh dia, saudaraku. Bahkan mereka menjual dia, saudaraku, ya. Itu kalau Anda nonton kisah Yusuf, sedih sekali, Bapak Ibu. Itu perjalanan Yusuf itu nggak beda dengan Tuhan Yesus, ya. Yusuf itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Nah, pada waktu dia sudah dijual di Mesir, di rumah Potifar dia bekerja, difitnah lagi oleh nyonya Potifar. Waduh, saudaraku. Tapi Yusuf tetap tabah, ya. Diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya, difitnah. Tante Potifar, dia juga tabah, ya. Dimasukkan dalam penjara, saudaraku. Dan di sana dia menolong dua teman di penjara itu, dia bisa mengartikan mimpi mereka, dan itu terjadi, Bapak Ibu. Ternyata dia dilupakan oleh dua temannya itu, ya, saudaraku. Jadi pada waktu mereka dalam kesusahan, mereka ingat pada Yusuf, tapi waktu mereka sudah hidup enak, lupa kepada Yusuf, ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, ya, manusia itu begitu. Jadi Yusuf tetap tabah, saudaraku. Tapi Tuhan gak lupa kepada Yusuf, ya. Tuhan lihat kesetiaan Yusuf, ketabahan hati Yusuf. Akhirnya sampai pada suatu hari Firaun bermimpi dan tidak ada yang bisa mengartikan, bisa mentakbirkan akan mimpinya Firaun itu. Yusuflah yang bisa mengartikan mimpi Firaun, dan Firaun kaget, saudaraku. Wow, itu cara Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberi engkau pertolongan, ya. Karena itu Bapak Ibu, kalau kau mengalami keadaan-keadaan tidak enak, engkau diperlakukan tidak baik, engkau benar-benar disakiti, dikecewakan, tabah saja bahwa pertolongan itu akan datang dari Tuhan, ya. Gusti ora sare. Tenang aja Bapak Ibu, ya. Tuhan itu adil. Artinya adil itu begini, siapa berbuat baik dia akan menuai kebaikan, ya. Siapa menabur dia pasti menuai, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, jadi ibadah-ibadah kita seperti ini nggak sia-sia, Bapak Ibu. Kita sedang menginvestasikan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, ya Bapak Ibu, perasaan kita, termasuk juga keuangan kita. Kita investasikan bagi kerajaan Allah. Dan kalau waktunya tiba, musim panen tiba dan kita menuai, itu adil, Bapak Ibu, ya. Orang yang berdoa, doanya didengar oleh Tuhan, dijawab Tuhan, ditolong Tuhan, itu adil, saudaraku. Ya, orang yang bekerja dia mendapatkan upah, itu adil, saudaraku. Amin, Bapak Ibu. Tuhan itu adil, ya. Jadi saudaraku percaya saja. Jadi menghadapi suatu tabah, ya, belum ada pertolongan Tuhan, tabahkan hatimu. Percaya saja, sebentar lagi pertolongan itu pasti datang bagi kita semua. Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini dia, saudara. Setelah dia memahami, sekarang ketiga yaitu dia mengakui. Ya, ini dia. Mengakuinya bagaimana, Bapak Ibu? Kita akan lihat, ya. Oke. Mengakui bahwa hidup yang berkenan pada Tuhan itu berusaha selama dia diam, ya. Diam di dalam dan di luar tubuhnya. Artinya di luar tubuhnya itu ketika dia sudah meninggalkan, ya, bumi ini. Jadi dia meninggalkan tubuh jasmani ini, ya. Kemarin malam kita sudah bicarakan bahwa tubuh jasmani ini, tubuh badani ini, ya, ini akan ditelan bumi, artinya dikebumikan, ya, saudaraku. Namun dia akan bersama dengan Tuhan di sorga. Nah, waktu di sorga dikenakan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Oke, kita lihat, ya. 2 Korintus 5 ayat 9. 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Amin. Amin, ya. Sebab itu kami juga berusaha. Jadi ini perlu kita mengerti dulu, ya, mengakui bahwa hidup yang berkenan pada Tuhan itu berusaha, nggak bisa diam, ya. Harus berusaha, ada upaya, ya. Saudaraku, selama kita diam dalam tubuh dan di luar tubuh ini, saudaraku. Jadi, saudara, memang kita ini sudah dapatkan keselamatan, ya. Ini secara pertama, keselamatan ada dua. Secara de jure, secara hukum sorga itu nama kita sudah ada di sana. Dalam kitab kehidupan sudah ditulis. Tapi yang kedua, secara de facto, realitanya, amin, secara faktawi, kenyataannya kita belum ke sorga, betul? Kita masih di bumi, saudaraku, ya.
Nah, di bumi ini kita menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian. Menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam usaha. Waktu usaha ini kita lakukan bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, ya. Berusaha terus ya, saudara, selama kita ada di bumi ini. Berusaha untuk memiliki hidup yang berkenan. Berlomba-lomba, oh si A sudah maju 5 langkah, saya juga harus maju 5 langkah. Si B sudah maju 10 langkah, saya juga harus maju 10 langkah. Oh si C sudah maju 100 langkah, aku harus maju 100 langkah. Jadi ada upaya Bapak Ibu, supaya apa? Kita tidak ketinggalan, ya. Anda lihat dalam gelanggang perlombaan, pertandingan itu kan, pelari itu dia berlari Bapak Ibu. Dia berusaha Bapak Ibu. Nah, semua kita pun begitu, ya. Oke, jadi saudara, kita terima anugerah keselamatan ini gratis, ya. Kita diselamatkan karena iman. Tapi untuk ikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Harga yang dibayar inilah pengorbanan, ya, kesetiaan, ketaatan, ketekunan. Ini yang Tuhan mau kita lakukan, ya. Oke, sekarang kita lihat kalau gitu apa hasilnya. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Dia mendapat mujizat. Katakan amin. Karena apa? Dia hidup itu karena iman, bukan karena melihat. Haleluya. Mari kita lihat ya, 2 Korintus 5 ayat 7. Ya. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Amin, ya. Jadi lihat saudara, lewat ayat ini kita dapati bahwa bagi orang percaya yang taat pada firman, dia dapat mujizat. Dapat mujizat karena apa? Karena percaya Bapak Ibu. Orang nggak dapat mujizat itu karena apa? Karena dia tidak percaya. Tuhan mau tolong tapi dia nggak percaya. Ini artinya dia nggak siap, ya. Bisa berdoa pagi ini semua kita ini mendapat mujizat karena kita ini percaya. Amin. Tanda kita siap, ya. Berapa banyak saudara siap untuk terima mujizat pagi ini? Yang siap terima mujizat, lambaikan tangan. Amin. Jadi percaya, ya. Latih telinga saudara setiap hari dengar firman Tuhan. Dan latih lidah saudara untuk memperkatakan, ya, imanmu. Itu penting. Jadi iman itu harus diperkatakan, ya. Kemarin kita sudah bahas ayatnya, ya. 2 Korintus 4 ayat 13. Sebab itu kami memiliki roh iman yang sama dan sebab itu kami berkata-kata, ya. Dan kita semua berkata-kata. Berkata-kata bagaimana? Aku sembuh, aku sehat, aku pulih. Waktu kita sakit, ya. Nah, dalam menghadapi masalah keuangan, katakan aku diberkati, aku dipulihkan, ya. Dan berkata-kata, mujizat keuangan belum pernah aku lihat, sedang aku lihat. Jadi kata-kata iman itu harus diperkatakan. Ya, apa yang bisa engkau ungkapkan itu. Sampaikan kepada Tuhan. Yang nggak peduli orang mau bilang saudara itu apa, nggak waras, nggak apa-apa. Yang penting saudara bisa memperkatakan apa yang baik, yang benar. Dan itu yang akan engkau nikmati. Katakan amin, ya. Haleluya. Oke, kita lihat yang kedua. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia terlebih suka. Dia suka apa, saudaraku? Dia suka beralih dari tubuh ini menetap, ya, dari tubuh ini menetap pada Tuhan di sorga. Jadi itu, saudaraku, kesenangan kita suatu hari kita beralih dari tubuh ini kepada Tuhan di sorga, ya. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 8. 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Amin. Beralih dari tubuh ini kepada Tuhan, suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, percaya tidak percaya, setuju tidak setuju, suatu hari kita akan meninggalkan tubuh ini, entah lewat kematian atau lewat pengangkatan, ya, pada waktu Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu siap-siap saja, saudaraku, ya. Kapan saja Tuhan mau, kita perlu siap. Nah, karena itu ibadah-ibadah seperti ini sesungguhnya melatih kita untuk apa? Kita bertemu dengan Tuhan nanti, ya. Jadi apakah lewat kematian itu pintu gerbang kita ketemu Tuhan, atau lewat kedatangan Yesus kembali kedua kali dan kita semua diangkat mengalami rapture ketemu dengan Tuhan. Wow, itu satu anugerah Tuhan luar biasa, ya. Amin. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, nah selama kita masih di bumi ini, kalau kita belum selesai tugas-tugas kita, itu artinya Tuhan masih berikan kita kesempatan hidup. Tapi kalau kita sudah selesai dengan tugas-tugas kita, baru Tuhan panggil pulang, ya. Nah, selama masih ada kesempatan ini, ayo kita jalani hidup bersama dengan Tuhan, ya. Oke. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, dan nanti orang tua kita Pak Bruri Tikualu akan berdoa buat kita semua, ya, di pagi hari ini. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu apa, saudaraku?
Dia tahu memilih hidupnya lebih apa, saudara? Lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, ini dia luar biasa. Kita lihat ayatnya ya, 2 Korintus 5 ayat 9. Ya, 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Amin. Itu dia ya. Tujuannya apa? Supaya kami berkenan kepadanya. Jadi lihat saudaraku ya, sesuai dengan tema kita pagi ini, kemuliaan Allah dalam hidup orang yang berkenan pada Tuhan. Amin ya. Jadi yang ketiga ini kita, saudaraku, orang percaya ini kita tahu memilih hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau sudah berkenan kepada Tuhan, apa susahnya Tuhan memberi engkau kesembuhan? Kalau engkau sudah berkenan kepada Tuhan, apa susahnya Tuhan membukakan jalan, memberi engkau pertolongan? Kalau engkau sudah berkenan kepada Tuhan, apa susahnya Tuhan memberkati saudara? Amin ya. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang susah bagi Tuhan. Asal engkau ngerti aja bagaimana menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, tadi kita ingat ya, Roma 12 ayat 1, hidup yang berkenan kepada Tuhan itu apa? Kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Amin. Oke, Tuhan berkati kita semua di pagi ini, Bapak Ibu. Dan kita akan berdoa. Doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman. Kepada Pak Bruri dipersilakan. Selamat pagi. Terima kasih kesempatan. Selamat pagi. Amin. Selamat Semuanya, pagi. shalom. Shalom. Ya. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan akan kami sampaikan yang mana kami ini telah ditolong oleh Tuhan dalam penyakit yang kami derita, dan kami telah merasakan mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus, kesembuhan yang mana kami telah berdoa kepadanya. Tuhan, berilah kami pengampunan selama ini yang kami perbuat dengan sengaja atau tidak pun sengaja. Dengan ikhlas kami akan menyembah-Mu dengan Yesus Kristus. Doa kami ini semoga diterima dan akan kami panjatkan lagi kepada-Mu Tuhan sekali lagi, dan juga pertolongan Tuhan Yesus yang mana kami telah disembuhkan. Haleluya. Amin. Amin. Gak dengar. Nggak. Pak John hilang. Terima kasih, Opa. Ya. Selamat malam, Oma, Opa. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Oma, sudah hadir pada pagi hari ini di Indonesia. Di atas doanya sesudah firman. Ya, Bapak, Amin. Oke, praise the Lord. Terima kasih Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman yang sudah menaikkan doa peneguhan firman ya, yang sangat indah di pagi ini, yang telah didampingi oleh Ibu Rosalin ya, pendampingan setia. Wow, luar biasa. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Amin. Oke. Ya, kembali kepada Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Ya, terima kasih Bapak Pastor John. Terima kasih buat Oma Roslin yang sudah sama-sama. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Opa Bruri, terima kasih.
Sih. Hai. Mendapat firman Yesus gratis semangat berbuka sesuai acara selanjutnya oleh Ibu Arantika dari waktu dan kesempatan kami silakan Indonesia Indonesia pertobatan yang nyata. Amin. ya Ibu Tri, monggo. Yang baik bisa dibuka Bu Andri. Iya, Ya, silakan. ya. Terima kasih Bu Atanasia untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menaikkan doa profetik untuk bangsa dan negara kita dan juga untuk gereja CLCC. Kita amini semuanya, kita katakan I receive. Yes. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Andri. Ya, silakan Bu Atanasia. Terima kasih Ibu Andri sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati, selamat bertugas, semangat, sehat selalu Ibu Andri. Saya kalau dengar doanya Ibu Andri itu saya menangis. Suaranya lembut. Terima kasih Bu Andri. Jadi semangat saya. Haleluya. Terima kasih Bapak Pastor John yang sudah Praise God. membawakan firman, menjelaskan firman bahwa Tuhan itu benar-benar adil. Ya, itu terjadi pada saya. Kalau saya ngomong nangis, Pastor, makanya saya
Tuhan itu adil ya. Kita dihina, Oke, difitnah, semuanya, tapi Tuhan tetap tolong kita. Tuhan tolong kita. Amin. Puji Tuhan. Dan kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih, benar. John, atas firman-Nya yang telah disampaikan. Dan sekarang saya persilakan Ibu Yeti untuk membawakan pengumuman untuk gereja CLCC gitu. Ya, waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Atanasia yang cantik. Salam Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Shalom Bu Yeti. Halo Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di pagi hari ini, dan untuk Ibu Rosalin dan Pak Bruri di tengah malam. Sudah waktunya bentar lagi istirahat ya Ibu Rosalin dan Pak Bruri, tapi tetap semangat di pagi yang indah ini bersama kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Di sini saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan kris ke barcode BCA di sini, atau langsung ditransfer nomor rekening BCA nomor 0331 268 401 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa, dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC nomor 68, Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu. Hilang Pak John. Oh ya. Hilang ya? Hilang. Oke, sebentar teman-teman ya. Oke, padahal di laptop saya ini muncul. Ya. Hai Pak Lukas, senyum-senyum, senang, happy, selalu semangat Pak Lukas. Semangat. Nanti Pak Lukas. Ya, nanti Pak Lukas. Ya. Pak Lukas. Semuanya semangat. Oma Rosalin, selamat malam. Opa Bruri, semangat malam. Bukan semangat pagi, semangat malam. Ya. Haleluya. Amin. Ya, sudah muncul ya Bu Yeti? Ya, sudah. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial happy birthday bulan Agustus 2024. Tanggal 23 Agustus. Oh, ini sudah lewat ya? Sudah lewat semuanya? Ya, sudah lewat okay. semuanya. Ya.
Iya, iya. Demikianlah Heeh. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiyorini dari Kota Kediri. Memberkati Bu Yeti. Dan nanti Pak Lukas akan berdoa ya untuk kebaktian. Ya, memberkati Bu Yeti. Nanti Pak Lukas akan berdoa untuk kebaktian jam 10 di Pondok Chandra. Dan yang nanti mengikuti lewat ini ya, Zoom. Doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan juga untuk kebaktian nanti malam ya. Dan Pak Lukas berdoa supaya Tuhan menolong untuk kebaktian awal bulan ya. Untuk besok ini supaya semuanya bisa baik. Ya. Dulu balik kepada Ibu Atanasi. Suaranya putus-putus. Suara saya jelas, Pastor. Halo, Pak Lukas, ada di sana? Jelas, Bu, jelas. Oh, iya. Iya. Ya, terima kasih Ibu Yeti sudah menyampaikan pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati, tambah semangat, tambah sehat, tambah cantik nenek satu ini ya. Ya, nanti nggak bisa datang ya Bu Yeti. Ya, maaf untuk hari ini saya pas kebaktian 6 tahunnya almarhum belahan jiwaku yang tercinta. Selamat untuk mengadakan Ya. acara. Semoga sukses. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukas doanya. Ya, saya persilakan Pak Lukas untuk berdoa dulu, berdoa ibadah. Jadi Pak Lukas berdoa, Pak Lukas nanti berdoa nanti jam 10 Pondok Chandra. Juga ikut lain ya dari luar kota, luar pulau ya, luar negeri. Ya doakan ya. Dan juga berdoa untuk acaranya Bu Yeti nanti malam ya. Nanti malam supaya Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik ya. Oke. Ya. Terima kasih. Shalom, selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Jerman. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana pada hari ini adalah anak tangga terakhir di bulan Agustus tahun 2024. Kita percaya sepanjang bulan Agustus ini, kita imani, kita percaya kita sudah menerima berkat-berkatnya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita yakini selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan Yesus itu sangat sempurna ada dalam kehidupan kita. Kita patut mengucap syukur dan kita esok akan masuki anak tangga pertama di bulan September. Kita tetap terus selalu di tahun 2024 ini selalu menyertakan Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Firman yang kita terima pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hambanya Pastor John buat kita semua jemaat gereja CLCC, kemuliaan Allah dalam hidup berkenan pada Allah. Biarlah kehidupan kita tetap selalu menjadi berkenanan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah hati kita tetap selalu memandang kepada Tuhan, selalu rendah hati dalam kehidupan kita. Kita sadar dan selalu menyadari bahwa kita tidak bisa, oh haleluya, berjalan sendirian tanpa Tuhan Yesus. Kita harus selalu menyertakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Pastor John buat firman yang sudah ditaburkan kepada kita pada pagi hari ini, boleh memberikan kekuatan buat kita. Kita tetap selalu hidup kita harus menjadi perkenanan di hadapan Tuhan, dan kita selalu menyertakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya kita. Kita terus dukung dalam doa buat hamba Pastor John yang begitu setia memberkati kita melalui gereja CLCC ini. Kita haleluya, kita semuanya diberkati. Amin Bapak Ibu. Kita terus mendukung di dalam pelayanan gereja CLCC ini semakin lebih bertumbuh, khususnya di dalam keimanan rohani kita. Amin Bapak Ibu. Kita bersama-sama bertumbuh. Kita harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, karena Tuhan Yesus yang mengajar kepada kita semua untuk tetap menjadi murid-murid Kristus, memberitakan kabar
sukacita, kabar damai sejahtera itu. Jadikan semua bangsa murid-muridnya itu yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita semuanya. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Kita terus dukung dalam doanya, diberi kesehatan yang ekstra selalu, kekuatan, kesegaran, semangat, roh yang menyala-nyala, agar kita semuanya pun juga diberkati. Melalui gereja Selsis ini kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Terima kasih Bu Sinta juga yang begitu setia menemani Pastor John di dalam pelayanan gereja Selsis ini juga. Kita berdoa untuk Ibu Sinta, ketiga anaknya dan orang-orang tuanya, Ibu Sinta semuanya diberkati, Tuhan Yesus berkati, dan kita semuanya keluarga gereja Selsis diberkati di tahun 2024 ini dan masuki anak tangga di tahun di bulan September besok. Kita mengucap syukur dan mari kita satukan hati, kita berdoa untuk pelayanan gereja Selsis ini. Mari kita satu berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Sungguh kau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami ya Tuhan. Kami akan mengakhiri anak tanggal di bulan Agustus ini ya Tuhan. Kami percaya dan terlalu percaya itu semuanya. Karena kasih setiamu, karena kebaikanmu selalu dan selalu ada baru di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami terus mau belajar di dalam ketaatan kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Agar selalu hidupan kami boleh menjadi perkenanan di hadapan-Mu ya Bapa. Pakai hidupan kami untuk lebih lagi dan lebih lagi mempunyai rasa haus dan lapar sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Matius 6 ayat 33 itu yang selalu kami pegang, yang kau selalu ajarkan kepada kami setiap anak-anak-Mu untuk tetap mau mencari kerajaan Allah dan semua kebenarannya terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Maka semuanya itu akan ditambah dan ditambahkannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang kau taburkan buat pagi hari ini buat kami ya Bapa. Pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Kristus. Engkau berkati akan gereja Selsis ini ya Tuhan. Yang begitu menjadi berkat buat kehidupan kami semua keluarga besar gereja Selsis ini. Melalui gereja Selsis ini kami semuanya bisa dapat bertumbuh di dalam keimanan kerohanian kami bersama-sama Tuhan. Karena itulah yang kau inginkan kepada setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Untuk kami, hidup kami untuk bertumbuh di dalam keimanan rohani bersama dengan-Mu Tuhan. Engkau mau pakai kami apakah? Engkau mau pakai kehidupan kami lebih lagi, lebih heran dahsyat lagi. Engkau mau pakai dalam kehidupan kami menjadi saksi-saksi suratan-suratan Kristus yang hidup. Suratan-suratan Kristus yang terbuka dalam kehidupan kami. Untuk kami bagikan juga kepada orang banyak. Untuk mereka mau percaya bahwa hanya satu nama sobat yang setia. Hanya satu nama yang penolong yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang dapat menolong kehidupan kami. Keluarga rumah tangga kami masing-masing selain padamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Berkati gereja Selsis ini Tuhan. Berkati terus di dalam pelayanannya. Akan semakin hari semakin pelayanan gereja Selsis bertumbuh, berbuah, menjadikan buah-buah hasil yang lebat, dan makin banyak jiwa-jiwa mau bersama-sama datang kembali untuk haus dan lapar sungguh-sungguh untuk mencari hadirat-Mu di dalam gereja Selsis ini Tuhan. Berkati setiap ibadah pagi hari ini seperti ini ya Tuhan, ibadah siang maupun ibadah malam di gereja Selsis ini ya Tuhan. Itulah yang selalu tanamkan di dalam setiap hati kami dalam kehidupan kami. Untuk kami mau mencari kerajaan Allah dan semua kebenaran terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan gereja Selsis ini ya Tuhan. Semakin hari semakin era lebih dahsyat lagi. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami pun berdoa. Di mana nanti pagi ini kami akan mengadakan ibadah persekutuan di rumah Ibu Linda Effendi. Berkati akan ibadah kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, biarlah hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah persekutuan di rumah Ibu Linda Effendi. Engkau urapi rumahnya, Engkau urapi keluarganya Tuhan, agar kami semuanya, jemaat-jemaat-Mu gereja Selsis yang punya waktu kesempatan untuk bersama-sama hadir, untuk memuji, menyembah, muliakan nama-Mu dan menerima berkat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami yang datang beribadah kepadamu tidak akan pernah kembali sia-sia. Justru kami pula, kami membawa berkat, kami membawa mujizat, kami menerima akan berkat-berkat-Mu tercurah, dicurahkan atas kehidupan kami melalui ibadah
nanti pagi ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Kau sertai akan hamba-Mu Pastor John Sarbunan bersama tim-timnya yang ada di Kediri, akan sebentar pagi ini berangkat mereka menuju ke Surabaya. Sertai mereka Tuhan, jaga lindungi mereka Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, percaya dan rancangan-Mu ada rancangan yang penuh damai sejahtera, memenuhi, melingkupi perjalanan Pastor John bersama tim-timnya di dalam nama Tuhan Yesus, agar sampai tiba dengan selamat di Surabaya dengan tidak ada kekurangan apapun, dan berkati akan pelayanannya semua sepanjang hari ini Tuhan. Nanti akan dijalankan semua pelayanan-pelayanan dimanapun. Kau berkati Tuhan melalui pelayanan apapun yang kami kerjakan sepanjang pagi hari ini, siang hingga sore, hingga sampai pada malam, semuanya tetap Kau memberkati. Berikan kami semuanya panjang umur, kesehatan, kekuatan, semangat terus yang menyala-nyala di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, di dalam sepanjang ibadah pelayanan kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan. Kami pun berdoa pada pagi hari ini ya Bapa, Kau memberkati akan ibadah, ucapan ibadah akan di keluarga Ibu Yeti, keluarga besarnya. Ya Yesus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, biar urapan-Mu juga turun atas keluarga Ibu Yeti. Ibu Yeti tetap diberikan kekuatan, Ibu Yeti tetap terus diberikan penghiburan, anak-anaknya diberikan kesehatan, umur panjang, terus hidup yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus atas Ibu Yeti sebagai orang tua tunggal kepada anak mantu cucunya. Biarlah Ibu Yeti Kau pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi dalam kehidupannya. Menjadi ibu rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga, menjadi contoh suri teladan yang baik buat anak, mantu, dan cucunya, agar tetap selalu mau setia di dalam hidupnya, selalu setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dialah satu-satunya penolong yang setia terhadap Ibu Yeti dan anak, mantu, dan cucunya. Berkati ya Tuhan, akan rencana nanti sore atau malam ibadah di rumah Ibu Yeti, biarlah pengurapan-Mu turun atas ibadah-Mu ini di dalam keluarga Ibu Yeti di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Oma Rosalin bersama Opa Bruri yang pada hari ini, malam ini akan kembali tidur beristirahat malam. Kau jaga lindungi, biarlah mereka tidur beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Kami percaya di dalam tidur malam ini ya Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Nya atas keluarga Opa dan Oma Rosalin yang ada di Jerman. Berkati anak mantu cucunya semua yang ada di Jerman, yang ada dimanapun. Engkau berkati semuanya, diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, semangat yang menyala-nyala di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian pun juga kami semua yang hadir ibadah pada hari ini, pagi hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, cepat syukur kami kepadamu, dan kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu Pastor John Sarbunan pada pagi hari ini. Kami persilakan Pastor John. Ya, mari Bapak Ishak dan Yakub tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini di Indonesia dan waktu malam, waktu Jerman, orang tua kami, Pak Bruri, Bu Rosalin, dalam nama Yesus. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkati keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, studi anak cucumu, semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada susah dan sedih, semuanya terhibur. Tidak ada yang dalam kekurangan, semua dicukupkan dalam Yesus. Mari Bapak berkati juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih Pastor John. Sama-sama, Tuhan memberkati Pak Lukas, Bu Rosalin, Bu Terima Ruri, kasih Pak John. selamat istirahat. Ibu Ari, ayo Ibu Bu Yeti, Pak Lukas, Ibu Sinta. Selamat Ibu Yeti. Ibu Fakulai. Oma Rosalin, selamat istirahat, selamat tidur, Opa Bruri. Thank you, terima kasih. Selamat tidur yang indah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta. Sampai ketemu lagi di Surabaya. Ibu Sinta, Tuhan Yesus berkati semuanya. Bu Yeti semangat. Ayo Untuk Bu Sinta, hati-hati di jalan, Pak John. Selamat sampai tempat tujuan.
Ya, Tuhan berkati. kita doakan semua lancar. Amin. Amin. Selamat istirahat Oma, Opa. Ya. Oke. Yang Ya. selamat. Bye. Bye.